Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Alkisai nih. Ini episode perdana banget nih, perdana banget untuk Alkisai buat podcast. Kali ini langsung kita bersama dengan mudir dari Alkisai ini sendiri, Ustadz Ridho Darmawan. Selamat datang, Ustadz. Gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah kabar sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ini mungkin untuk yang belum tahu, ini adalah Ustadz Ridho Darmawan. Beliau adalah mudir dari Alkisai. Mungkin beliau bisa memperkenalkan diri dulu ya, Ustadz. Silahkan, Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, perkenalkan ya, nama saya Ridho Darmawan. Alhamdulillah, saat ini diamanahkan untuk mengelola Ma'had Al-Kisai yang mendapat amanah sebagai mudir ya, sebagai pimpinan daripada Ma'had Al-Kisai. Saya juga selain sebagai mudir juga mengajar ya di Al-Kisai. Ya, alhamdulillah hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa membenahi Al-Kisai sampai bisa hadir podcastnya juga ya. Ini juga Masya Allah bentuk dari kerja keras tim juga sehingga kita bisa sama-sama membumikan Quran dan menyebarkan Quran di kota Binjai tentunya. Oh ya, Masya Allah. Mungkin yang pertama ini ya Ustadz, mungkin banyak yang belum tahu nih sebenarnya Akisa ini bentuknya apa sih dan tujuannya juga apa sih Ustadz? Oke, sebenarnya Al-Kisai eh ini berangkat dari keresahan sebenarnya ya. Jadi awal kita buka Al-Kisai ini kita melihat banyak masyarakat khususnya di kota Binjai itu ya yang dari sisi membaca Quran itu masih banyak yang harus dibenahi atau masih banyak yang belum baik dari segi membaca Quran. Dan kita lihat hari ini jumlah sekolah-sekolah yang berbasis Islam terpadu di kota Binjai itu cukup banyak. Tapi tidak sesuai jumlah kuantitas pendidikan, lembaga pendidikan dengan kuantitas murid-murid yang dihasilkan itu justru tidak sama gitu jumlahnya gitu. Artinya kita melihat ada beberapa hal yang tidak maksimal dari sisi pengajaran khususnya di tahsin Quran. Makanya Al-Kisai hari ini hadir sebagai wadah untuk menaungi teman-teman ataupun masyarakat yang ingin memperdalam atau ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Maka ini kita namakan Ma'had Al-Kisai. Nah, Ma'had Al-Kisai sendiri itu kita ambil dari nama salah satu imam Ahlul Qiraat ya. Jadi Al-Kisai, Imam Al-Kisai ya. Beliau itu selain paham akan ilmu Quran, dia juga salah satu bapak lughah bahasa Arab ya. Lughah Arabia gitu. Jadi kenapa kita ngambil nama beliau? Karena hari ini program yang digagas Al-Kisai itu bukan hanya Al-Quran tapi juga bahasa Arab. Nah, jadi sesuai dengan filosofinya Imam Al-Kisai yang memiliki background sebagai ahli dalam tata bahasa Arab dan juga Al-Quran. Maka hari ini kita berharap Al-Kisai ini bisa menjadi wadah masyarakat yang ingin memperdalam Al-Quran dan juga bahasa Arab. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, tadi mungkin nge-highlight sedikit ya Ustadz soal kenapa Alkisa ini hadir. Kan tadi dibilang kalau sekolah itu banyak, tapi kemudian mereka fokus mungkin ke kuantitas daripada kualitas gitu kan. Itu sebenarnya mungkin secara praktiknya tuh gimana sih Ustadz? Atau iya mungkin gimana penjelasan? Kenapa kenapa dianggap lebih banyak kuantitas daripada kualitasnya? Iya, karena kita melihat hari ini eh, sekolah-sekolah itu hadir sebagai wadah untuk menciptakan generasi-generasi yang dekat dengan Quran harapannya. Namun di satu sisi ya banyak sekali sekolah-sekolah itu yang dalam tanda kutip ya masih belum maksimal dalam proses pembelajaran Al-Qur'annya. Sehingga kita melihat ada sisi-sisi di mana pada akhirnya sekolah itu lebih mementingkan kuantitas ketimbang kualitas. Padahal Al-Quran sendiri esensinya itu dari kualitasnya. Bagaimana anak-anak itu ketika dia keluar atau dia selesai dalam studinya, ketika dia ingin membaca Quran atau ketika dia membuka mushaf, harapannya bacaannya baik, bukan hanya sekedar hafalan yang banyak. Karena bisa jadi dengan hafalan yang banyak tapi tidak menjaga kualitas, maka ini justru akan menimbulkan efek samping yang lain gitu. Karena apa? Karena kita punya pengalaman ya, beberapa ada yang salah satu lulusan dari pondok pesantren ya. Itu kita ngelihat ada anak-anak yang punya hafalannya cukup banyak ya, ada 15 juz, tapi setelah dites dari sisi bacaan ya, ditashih bacaannya, dikoreksi semuanya secara detail, itu masih banyak yang salah sehingga mau nggak mau anak tersebut harus rela diturunkan ke Iqra 1. Ini kan miris ya.
Artinya usaha dia hari ini, effort yang dia keluarkan untuk belajar Quran beberapa tahun, akhirnya ngerasa si anak sia-sia gitu. Dan itu sempat apa ya, dilematis gitu antara si anak, orang tua dan juga lembaga, karena anaknya sendiri itu hampir-hampir tidak mau untuk melanjutkan studi untuk menghafal Quran gitu. Karena dia ngerasa waktu yang udah dia habiskan untuk menghafal Quran kok jadinya dia harus mengulang kembali. Nah, gitu kan. Jadi kita ngerasa kita punya tanggung jawab di situ. Kita ngerasa hari ini ya sekolah punya peran dari sisi kuantitas, maka kita ambil dari sisi perbaikan kualitas. Makanya kita lebih condong Al-Kisah itu lebih fokus ke tahsin Quran, bukan tahfidz Al-Quran. Oh, Kalau tahsin Quran itu kan lebih condong dari sisi memperbaiki atau membaguskan. Sedangkan tahfidz itu kan menghafal ya. Maka kita lebih condong itu mengambil dari sisi memperbaiki bacaan Al-Quran dan juga ditambah dengan program bahasa Arab seperti itu. iya Ustaz. Tadi ini ya sedikit menyinggung soal kualitas bacaan Al-Quran seseorang gitu berarti kan. Kalau misal kita mandang, mungkin terutama mungkin orang-orang yang mungkin tinggal di daerah kampung gitu ya, standar bagus itu kan beda-beda nih. Ada orang-orang yang kemudian nganggap dia misal bisa melakukan Al-Quran itu jadi dianggap bagus dan lain sebagainya. Nah, Alkisah ini sendiri kan tadi targetnya mau fokus di kualitas. Yang dimaksud kualitas itu sebenarnya gimana sih, Ustaz? Iya, jadi dalam praktik membaca Quran tersebut, sebenarnya yang harus pertama kali orang-orang sadar ketika dia buka mushaf baca Quran, yang menjadi hal fundamental dalam membaca Quran adalah bagaimana ketika huruf-huruf tersebut diucapkan itu sesuai dengan standarnya. Artinya jangan sampai antara satu huruf dengan huruf yang lain itu sama atau bercampur. Nah, ini pondasi. Jadi hari ini banyak orang yang lupa akan pondasi itu. Banyak orang-orang ketika belajar Quran itu langsung masuk ke bab hukum tajwid seperti idhar, ikhfa, idgham dan lain sebagainya. Padahal ya esensi belajar Quran itu bukan itu yang pertama, yaitu bagaimana ketika dia mengeluarkan huruf demi huruf itu sempurna. Ya, hak dan mustahaknya terpenuhi. Mulai dari makhraj dan sifatnya itu sesuai dengan standarnya. Maka Al-Imam Ibnu Jazari itu berkata, "Idz wajibun alaihimu muhattamu," ya. Maka wajib dengan kewajiban yang amat sangat kita itu ketika membaca Quran itu menyempurnakan dari sisi apa? Makhorijul hurufnya. Kenapa? Karena makhorijul huruf ini adalah pondasi. Kalau dia ketukar nih satu huruf dengan huruf yang lain, dia bisa berubah maknanya. Misal contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ pakai ain. Nah, tapi dia ganti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dari alamin sama alamin itu sudah berubah makna. Oh, Nah, karena berubah makna ini bisa jadi, ya apalagi Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ini kan bagian dari rukun sholat gitu. Jadi bisa jadi aktivitas sholat kita itu nggak diterima pada akhirnya karena lisan kita dalam melafalkan Quran itu belum sempurna. Nah, seperti itu. Sedangkan Al-Fatihah itu rukun sholat kan seperti itu. Maka ini yang menjadi perhatian kita. Maka letak standarisasi atau standar dikatakan sudah baik bacaannya atau belum adalah awalnya dulu harus tahu, yaitu memperbaiki makhraj dan juga sifat huruf-huruf tersebut agar apa? Agar terhindar dari lahan. Lahan itu kesalahan. Jadi lahan itu terbagi dua, lahan jali dan lahan khafi. Jadi lahan jali itu apa? Merubah huruf, ya, mengganti huruf, ya, merubah harokat. Nah itu kalau ini berubah maka akan merubah makna. Tapi kalau misalnya nih hukum, misalnya kita bahas ikhfa, ikhfa itu kan ada dengungnya ya, ada gunnahnya. Maka ketika gunnahnya dia tidak sempurna membacanya, maka jatuh kesalahan, tapi kesalahan ringan, tidak sampai merubah makna. Misalnya min syarri dia baca min syarri kan nggak sempurna, maka ini termasuk lahannya lahan lahan khafi, lahan yang ringan seperti itu. oke, baik, mungkin sekian ini ya Ustaz, ilmu yang luar biasa sekali ya. Ternyata kita tahu bahwasanya orang-orang itu banyak yang fokus di kuantitas dan kurang ketika membahas soal kualitas. Kayak tadi contoh mungkin pembahasan soal ikhfa, idgham, idhar itu sesuatu yang lebih sering diucapin tuh sama Benar. guru-guru ngaji ya, guru-guru tahsin tadi dibanding gimana cara bacanya yang benar sebenarnya gitu ya Ya. Ustaz. Jadi ya mungkin sekian ya podcast dari kita bersama dengan Mudir Mahat Al-Kisai, Ustaz Ridho Darmawan. Terima kasih banyak Ustaz Ya, sudah sama-sama. membersamai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.